manfaat puasa. Jadi tidak hanya puasa di Ramadan, Mbak Lia ya. Okay. Jadi puasa kapanpun itu akan membawa manfaat kesehatan. Ya, sebagaimana tadi ya, berpuasalah maka kalian akan sehat. Nah, beberapa manfaat dari segi kesehatan dari berpuasa diantaranya yang pertama memberikan waktu istirahat pada organ-organ pencernaan kita, termasuk lambung, usus. Nah, itu Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Welcome back to our channel Aliasini Media in Potren Event Podcast Pesantren. Oke, saya Himatul Aulia sebagai host pada malam hari ini akan menemani teman-teman semua, pemirsa semua yang di rumah, buat mendengarkan percakapan ringan kami dengan pemateri kita pada malam hari ini. Beliau adalah Al-Mukarramah Dr. Kholidatul Husna, SPPD, spesialis penyakit dalam. Assalamualaikum, Dr. Iit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, sehat, Dok? Alhamdulillah baik. Mbak Lia gimana kabarnya? Alhamdulillah, ladzi bi ni'mati tatimmu sholihat wa bi fadlihi tanzilul barakat. Pemirsa di rumah gimana kabarnya? Semoga sehat semua. Bagaimana, pemirsa, sehat ya? Langsung disapa sama dokternya nih. Sedikitnya dibacakan CV-nya beliau ya, sebelum kita mulai perbincangan kita nih, Nggih. Beliau ini adalah salah satu majelis pengasuh Pondok Pesantren Terpadu Aliasini, putri ketiga dari Al-Mukarram Kiai Haji Ali Ridho Khalil dan Al-Mukarramah Bunyai Hanifah. Beliau istri dari Agus Muhammad Ali Wafi, dan alhamdulillah sudah dikaruniai 3 putra-putri gini. 1 putri, 2 putra. Alhamdulillah. Beliau adalah alumni dari UNER Surabaya tahun 2020 dengan prodi spesialis penyakit dalam. Alhamdulillah, beliau dapat beasiswa dari S1 dan S2-nya loh, teman-teman. Alhamdulillah. Dan pemirsa di rumah ya. Aktivitas beliau sekarang sebagai dokter spesialis di RSUD Bangil, Kabupaten Pasuruan, dan menjadi salah satu penanggung jawab dokter di Pondok Pesantren Terpadu Aliasini. Benar begitu, Dok? Iya, alhamdulillah. Nih, mohon maaf, dokter ini ya mau tanya-tanya karena ini mau hampir Ramadan, Dok. Iya. Kira-kira, Dok, karena kami di pesantren juga, apa sih manfaat dari Ramadan itu sendiri? Puasa di Ramadan itu kira-kira manfaatnya apa, Dok, buat kita semua? Iya. Tentunya di bulan Ramadan ini kan umat muslim diwajibkan berpuasa ya, dan sebagaimana pada hadis disebutkan sumu tasihhu, berpuasalah kamu niscaya kalian akan sehat. Seperti itu. Tentunya kita kan puasa tidak makan dan minum selama kurang lebih 14 jam ya, dari fajar sampai maghrib itu. Nah, itu memberikan waktu organ pencernaan kita untuk beristirahat. Kemudian yang kedua, selama puasa itu sel-sel di tubuh kita itu mengalami regenerasi atau meremajakan diri, ya. Termasuk sel-sel imunitas kita. Ya, jadi imunitas kita atau daya tahan tubuh kita akan meningkat. Kemudian yang ketiga, bisa juga menurunkan berat badan nih bagi yang gemuk-gemuk misalkan, atau menjaga berat badan tetap ideal ya. Kemudian selain itu juga bisa mencegah dari beberapa penyakit kronik, misalkan kencing manis, penyakit jantung, kolesterol, itu ada penelitiannya ya. Kemudian selain itu dalam puasa Ramadan ini kan kita lebih mendekatkan diri kepada Allah, kemudian
beribadah. Nah, itu bisa menurunkan hormon stres atau kortisol kita dan meningkatkan hormon endorfin sehingga kita bisa lebih tenang, bisa lebih bahagia, seperti itu. Dan tentunya manfaat-manfaatnya itu juga bila puasanya dilaksanakan dengan baik, ya. Jadi nggak cuma asal puasa, loh aku kok nggak tambah kurus nih, kok tambah gemuk malah. Asal puasa, asal nggak makan gitu Dok. Asal puasanya dilaksanakan dengan baik. Iya. Kami alhamdulillah dari yang disampaikan dokter barusan, dari 3 manfaat yang nomor 3 tadi Dok, bisa menurunkan berat badan sama bisa membuat lebih ideal, itu kayaknya kalau dibuat disampaikan ke teman-teman, apalagi teman-teman santri, kayaknya mereka tambah lebih semangat berpuasanya ini. Ya, tapi tentunya dengan syarat dan ketentuan berlaku ya. Nggih. Ini kira-kira Dok, tadi kan manfaatnya udah disampaikan nih. Untuk mendapat syarat-syaratnya biar mendapatkan manfaat-manfaat itu kira-kira apa Dok? Ya, tentunya untuk mendapatkan manfaat-manfaat tadi, jadi puasanya harus dilakukan dengan baik. Bagaimana puasa yang baik itu ya? Yang pertama, kita tidak melewatkan waktu sahur. Ya. Jadi kan dijelaskan juga di hadis, tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Sahurlah kalian karena sesungguhnya di dalam sahur itu terdapat keberkahan. Ya. Itu anjuran Nabi ya. Kita dianjurkan Rasulullah untuk melaksanakan sahur, bahkan mengakhirkannya. Ya, kenapa? Karena saat sahur itu merupakan sumber tenaga, sumber energi kita untuk berpuasa selama 14 jam. Ya. Kemudian yang kedua, tetap melakukan aktivitas fisik yang biasa kita lakukan sehari-hari selama kita berpuasa. Jadi tidak tidur terus sepanjang puasa ya. Kemudian tidak berlebihan saat berbuka puasa ya. Seperti yang di dalam Al-Qur'an, wakulu washrobu wala tusrifu. Ya, makanlah dan minumlah kalian tetapi jangan berlebihan ya. Kenapa? Karena kalau berlebihan tadi yang organ pencernaan termasuk lambung kita beristirahat, tiba-tiba dikasih banyak, dia kaget ya istilahnya ya. Jadi bekerja lebih keras. Makanya anjurannya kalau begitu adzan maghrib kita takjil dulu dengan beberapa kurma, minum air, lalu kita melakukan sholat maghrib. Nah setelah sholat maghrib baru kita makan berat. Nah, makan beratnya juga bukan balas dendam ya, kolak, sirup, nasi apa semuanya dimakan, gorengan, waduh. Ya, jadi prinsipnya juga harus gizi seimbang. Gizi seimbang itu jangan hanya karbohidrat atau yang gula tinggi, yang manis-manis, tapi tetap istilahnya di piring Ramadan itu ya ada nasi, misalkan separuh ya, kemudian sayurnya seperempat, lauknya seperempat ya, istilahnya gizi seimbang lah ya. Kemudian minuman ya, terus makanya juga jangan buru-buru ya, jangan cepet-cepetan gitu. Oh ini yang itu belum, yang ini belum ya, karena itu tadi kan fungsi kita di mulut itu untuk mengunyah agar nanti saat di lambungnya tidak bekerja terlalu keras, tinggal sedikit mencerna. Kalau kita kunyah asal telan, jadi kerja lambung lebih berat ya. Kemudian selain itu kalau makannya terburu-buru nanti banyak udara yang tertelan sehingga gas di lambung meningkat, bisa kembung seperti itu ya. Kemudian selain itu kita harus mencukupi kebutuhan cairan selama berpuasa ya. Jadi kebutuhan cairan kita sekitar 2-3 liter per hari. Nah itu kita harus cukupi, kita bagi dari mulai kita buka puasa sampai sahur ya. Jangan sekali minum langsung 2 liter, itu juga nanti nggak baik juga, kembung ya, kebanyakan isi air seperti itu.
pemirsa di rumah harus siap-siap pulpen sama kertas kayaknya nih. Manfaat banget podcast kita pada malam hari ini. Karena ya salah satunya adalah kita sekolah kesehatan ya pada malam hari ini ya. Sama ahlinya langsung, spesialis. Ini nih, kalau di muda-mudi sekarang, tadi disampaikan sama dokter, bahwasanya kalau puasa itu harus tetap sahur, juga harus tetap kegiatan. Nyatanya, teman-teman tuh banyak banget yang malah nggak sahur. Itu apa? Bermasalah nantinya atau ada negatif impact gitu nih? Iya, tentunya yang tadi sudah saya jelaskan bahwa sahur itu merupakan sumber energi kita untuk melaksanakan berpuasa. Nah, kalau misalkan memilih tidak sahur ya, selain meninggalkan yang sunnah Nabi, juga dampak secara kesehatan itu yang pertama karena kekurangan energi, jadi badan kekurangan tenaga, jadinya lemes, ya, lemes, jadi ngantuk. Kemudian yang kedua karena kekurangan cairan, misalkan ya, minumnya kurang, enggak minum, jadinya badan itu bisa dehidrasi atau kekurangan cairan, jadi jadinya haus, ya, kemudian jadinya lemas, kemudian bisa juga terjadi hipoglikemi. Hipoglikemia itu gula darahnya turun drastis ya. Biasanya kalau kita cek gula darah itu kurang dari 70. Normalnya kan kalau puasa 80 sampai 140 ya. Ini kurang dari 70 itu bisa pusing, kelingan ya. Kemudian juga nggak bisa konsentrasi saat pelajaran, guru menjelaskan nggak bisa masuk ya. Kemudian bisa juga semakin meningkatkan asam lambung ya, karena tidak ada makanan yang dicerna saat sahur. Seperti itu dampaknya. Sahur memang penting nih ya. Penting. Harus dilaksanakan juga. Ini tadi juga kalau punya riwayat sakit lambung, Dok. Ini kira-kira aman nggak buat puasa? Soalnya kan kalau sakit lambung tiap jam harus makan gitu ya. Pokoknya harus ada jam-jam sendiri kita. Kalau nggak salah seperti gimana, Dok, kalau punya riwayat sakit lambung? Insya Allah tetap aman ya. Asalkan misalkan dia melakukan cara-cara yang seperti tadi ya. Jadi dia tetap sahur, kemudian berbuka puasa juga secukupnya, tidak berlebihan ya. Yang tadi makanya juga tidak buru-buru. Kemudian ini juga penting nih, tidak langsung tidur setelah makan ya. Karena ada penyakit asam lambung yang namanya GERD, itu gastroesophageal reflux disease. Ya, jadi penyakit naiknya asam lambung karena kelemahan otot pemisah antara kerongkongan dan lambung. Jadi paling aman tidurnya itu setelah 3 sampai 4 jam dari makan. Iya, dari makan. Yang aman segitu ya, Dok? Iya. Kemudian juga dihindari makanan atau minuman yang memicu asam lambung. Kira-kira penjelasan, Dok, yang kira-kira bisa memicu asam lambung itu makanan yang bagaimana, Dok? Kalau makanan itu misalkan yang memicu asam lambung itu makanan yang berlemak atau junk food ya. Itu lebih sulit dicerna oleh lambung. Kemudian makanan-makanan yang pedas, makanan-makanan yang asam ya. Kemudian juga produk-produk susu seperti coklat, keju, enak ya itu ya. Favorit food. Lalu soda, minum-minuman berkafein seperti kopi, kemudian teh ya. Gitu ya. Bahkan dari beberapa penelitian itu dengan berpuasa pasien-pasien dengan penyakit asam lambung yang akibat dispepsia fungsional. Dispepsia fungsional itu gangguan asam lambung bukan karena kelainan organiknya ya, tapi lebih karena stres, karena pola makan atau minuman-minuman yang tadi yang tidak benar ya. Kenapa? Justru malah membaik keluhan asam lambungnya karena dia makannya lebih teratur, secara psikisnya juga lebih tenang, kemudian
kalau orangnya yang merokok juga nggak merokok kan selama berpuasa, rokok juga sebaiknya dihindari pada orang asam lambung. Iya, seperti itu. Terima kasih dokter. Berarti memang pas Ramadan ini kita harus benar-benar imsak bahasanya gitu. Harus benar-benar menahan yang biasanya ngopi, yang biasanya rokok, jamu, coklat gitu. Iya. Juga jangan tidur terus ya, nanti tujuan berat badan turun nggak tercapai. Karena kalau tidur terus metabolisme kita jadi melambat, malah berat badan makin naik. Malah makin naik gitu. Iya, kalau kita nggak aktivitas sama sekali ya. Ya, saya baru tahu juga teman-teman, ternyata kalau semakin nggak beraktivitas juga gitu. Wah, berat badannya ini harus dipertanyakan juga nanti ya. Terima kasih dokter, mungkin itu cukup yang saya tanyakan buat podcast kali ini, Dok. Yeah. Untuk kesimpulannya mungkin yang tadi manfaat dari puasa itu banyak banget. Yang paling saya ingat bisa menurunkan berat badan juga sebenarnya bukan hanya itu. Bisa membantu metabolisme tubuh semakin baik dan semakin lancar gitu ya, Dok ya. Yeah. Kemudian yang syarat-syaratnya juga harus dipersiapkan juga, enggak asal pokok nggak makan gitu biar kurusan ya, nggak gitu juga gitu loh ya. Jadi harus ada syarat-syarat yang harus seimbang ya. Seimbangkan Ini sebelum kami closing nih, mungkin ada closing statement dari dokter buat teman-teman pemirsa di rumah biar semakin giat ibadahnya, biar semakin giat aktivitasnya gitu, Dok. Ya, untuk pemirsa dan penonton di rumah, sebentar lagi kita akan menjalankan puasa di bulan suci Ramadan. Selain kita persiapkan psikis dan mental kita untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah, kita juga perlu mempersiapkan fisik kita agar tetap sehat dan berpuasa juga tetap sehat, sebagaimana yang tadi kita telah bahas ya. Jadi harus tetap semangat untuk aktivitas dan menjalankan puasa. Terima kasih Dokter Iit. Ya, buat teman-teman di rumah, nih karena pandemi masih belum berakhir, tadi sudah disampaikan kiat-kiatnya berpuasa bagaimana, persiapannya apa. Jangan lupa juga tetap patuhi protokol kesehatan. Yang pertama, gunakan masker, jaga jarak, dokter ya. Dan satu lagi, jangan berkerumun. Tuh. Terima kasih. Sama. Untuk buat teman-teman yang mau gabung dan penasaran dengan kami, segera klik di link psb.aliasini.net, karena dengan Aliasini kalian bisa mengembangkan banyak kreativitas dan banyak cita-cita yang bisa kalian raih di sini. Oke, cukup itu. Bersama Aliasini, raih prestasi dan berkarakter santri. Iktafaitu biadam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih, Dokter. Terima kasih, Alia. Sama-sama.